Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tiada kata dan kalimat yang pantas kita ucapkan selain kalimatus syukri wal hamdi. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah menganugerahkan kepada kita semuanya kesehatan iman serta Islam, Allah yang telah menganugerahkan kepada kita semuanya kesehatan sehingga kita mampu berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini, Allah yang telah memanjangkan usia kita sampai pada hari ini. Semoga usia kita dipakai taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah yang bergelimang dosa dan kemaksiatan, tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih tetap diberikan kenikmatan, karena Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah masih tetap memberikan kenikmatannya kepada kita sebagai hamba Allah, walaupun kita selalu berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam sebuah keterangan dijelaskan, innal abda idza adnaba sara zadan biminallahi ta'ala. Sesungguhnya manusia, hamba Allah, makhluk Allah itu tatkala berbuat dosa, berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah masih memberikan kenikmatannya. Padahal kita berbuat dosa kemaksiatan kepada Allah, tapi Allah masih tetap memberikan kenikmatannya kepada kita semuanya. Karena itulah Allah maha pengasih, maha penyayang. Ada 4 hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal kita berbuat maksiat kepadanya. Alaihi bi arba'i khisalin la yahjabu anhu rizqo ay la yamna'uhu minar rizki. Yang pertama, Allah memberikan kepada kita yang berbuat dosa maksiat kepada Allah, tetapi Allah tidak pernah menghalangi rizkinya seorang hamba. Masih tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, yakni rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, hamba itu berlaku atau melakukan dosa kemaksiatan kepada Allah, tetapi Allah wala yahjubu anhu sihah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghalanginya kepada si hamba yang berbuat dosa itu. Apa? Nikmat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sihatil badan, sehat badannya, fisiknya oleh Allah masih tetap diberikan itu. Yang ketiga, hamba itu berbuat dosa kemaksiatan kepada Allah, tetapi Allah wala yudhiru alaihi dzamba bal yasturuhu,
tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, si hamba itu berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan dosa itu kepada hamba yang lainnya, karena Allah menutupi dosa si hamba tersebut. Allah menutupi dosa si hambanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib kekurangan dalam diri seseorang, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Allah menutupi dosa yang dilakukan oleh si hambanya. Inilah maha pengasih penyayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wala yu'aqibuhu ajilan. Yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyegerakan siksaannya kepada seorang hamba yang berbuat dosa dan maksiat kepadanya. Ayat sa'atil hadirati bal yumhiluhu wala yuhmiluhu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan, masih memberikan tempo kepada orang yang melakukan dosa maksiat kepada Allah, tidak disegerakan dosanya, dan Allah tidak mengabaikan si hamba tersebut bila datang kembali kepada Allah bertobat. Inilah maha pengasihnya Allah, maha penyayangnya Allah. Kita yang bergelimang dosa dan kemaksiatan, tetapi masih tetap oleh Allah diberikan kenikmatan. Subhanallah, Allah yang maha suci, Allah yang telah menganugerahkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, sekalipun si hamba itu melakukan dosa dan kemaksiatan. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dihikayatkan sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam bersabda, innallaha a'ta ummata Muhammadin arba'a karamatin ma a'taniha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kemuliaan yang tidak diberikan kepadaku. Itu diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ihdaha qabulu taubatika Nabi Makkah. Aku, ini kata Nabi Adam alaihissalam, aku, taubatku diterima oleh Allah itu di Makkah, di Makkah. Wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makanin fayaqbalu taubatuhum. Tetapi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila melakukan dosa lalu bertobat kepada Allah fi kulli makanin, di mana saja, di tempat manapun, fayaqbalu taubatuhum, maka Allah akan menerima tobatnya. Nabi Adam dikeluarkan dari surganya Allah, tobatnya diterima oleh Allah di kota Mekah. Tetapi umatnya Nabi Muhammad melakukan dosa kemaksiatan, itu taubat kepada Allah, taubatnya diterima di mana saja tempatnya. Yang kedua, wasani anni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryana. Yang kedua, aku diberikan pakaian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pakaian dari surga. Falamma asaitu, maka tatkala aku berbuat maksiat kepada Allah, Nabi Adam melakukan kesalahan ketika memakan buah khuldi, lalu dikeluarkan oleh Allah dari surganya Allah, tadinya dengan pakaian yang gemerlap-gemerlap pakaian surganya itu, tetapi begitu dikeluarkan oleh Allah, ja'alani uryana, aku dalam keadaan telanjang. Ini umat Rasulullah SAW seperti itu. Wa ummatu Muhammadin ya'suna uratan fayalbasuhum. Tetapi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat maksiat kepada Allah dalam keadaan pakaiannya dalam keadaan telanjang, tapi kelak nanti akan diberikan pakaian oleh Allah, pakaian dari surganya Allah. Wasalisatu, dan yang ketiga, lama asaitu furriqa baini wa baina imroati.
Dan yang ketiga, sabda Nabi Adam alaihissalam, aku berbuat maksiat kepada Allah di surganya Allah, akhirnya aku dikeluarkan oleh Allah dari surganya Allah dan dipisahkan dengan istriku. Ini wa ummatu Muhammadin ya'sunallaha wa la yufarraqu bainahum wa baina azwajihim. Dan adapun umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat maksiat kepada Allah, melakukan dosa kepada Allah, tidak dipisahkan dengan pasangan hidupnya. Nabi Adam dipisahkan dengan pasangan hidupnya, Nabi Adam dipisahkan dengan ibunda Siti Hawa, lalu dipertemukan kembali oleh Allah ketika tobatnya diterima di Mekah, yaitu di Jabal Rahmah. Itulah pertemuan Nabi Adam alaihissalam, diterima tobatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itu dipisahkan dengan ratusan tahun, dipisahkan dengan istrinya ibunda Siti Hawa. Kalau umat Nabi Muhammad SAW melakukan kemaksiatan tetapi tidak dipisahkan dengan istrinya, dengan pasangan hidupnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa rabi'atu anni asaitu fil jannah fa akhrajani minha. Dan aku melakukan kemaksiatan kepada Allah di dalam surga, fa akhrajani minha, maka aku dikeluarkan dari surganya Allah. Wa ummatu Muhammadin ya'sunallaha ta'ala, adapun umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kharijal jannah, di luar surga, fayudkhiluhum biha, maka kelak Allah akan memasukkannya ke surganya Allah, dengan catatan, dengan syarat, idza tabu, apabila bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maha penyayangnya Allah, maha pengasihnya Allah, Allah berikan kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ahli ilmu, ahli ibadah ditanya oleh sahabatnya, wahai imam, mengapa Allah masih memanjangkan umurmu sampai hari ini? Jawab si imam tersebut singkat padat tapi dipahami, Allah memanjangkan umurku karena Allah masih memberikan kesempatan kepadaku untuk bertobat kepada Allah. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang dengan memanjangkan umurnya untuk bertobat kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan, menganugerahkan kepada kita semuanya keimanan yang kuat dalam hati kita, keimanan yang kokoh, yang kuat, sampai keimanan itu nempel dalam hati kita sampai wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semuanya ketika sakaratul maut menjemput kita semuanya, kemampuan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk Komaludin, umumnya untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.